Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Ahmad bin Jamilkan dengan NIM saya 411801016. Adapun di sini dosen pembimbing saya yaitu Ibu Diah Amalia SEMAKAK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal studi saya dengan judul Pengaruh Enterprise Risk Management terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun kerangka proposal saya yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori dan literatur, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar belakang. Sistem keuangan memberi pengaruh terhadap sistem perekonomian di suatu negara. Menurut otoritas jasa keuangan, stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dan dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perusahaan manufaktur. Menurut dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri sektor manufaktur telah mencapai pertumbuhan hingga sebesar 28,94%. Industri ini juga pada periode Januari hingga Juli 2021 telah mencatat jumlah investasi sebesar 167,1 triliun. Selain itu, industri manufaktur juga memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik bruto nasional. Perusahaan sektor manufaktur juga mempunyai tujuan yang sama dengan sektor lainnya, yaitu memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Namun, dalam proses pencapaian tersebut masih terdapat beberapa hal yang menghambat proses tersebut. Salah satunya kegagalan perusahaan dalam mengelola manajemen risiko, sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Kerugian ini memberi pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Nilai perusahaan merupakan suatu bentuk nama baik yang diperoleh perusahaan. Nilai perusahaan juga disebut sebagai pemegang peranan penting karena merupakan gambaran dari kemakmuran antara pemilik dan pemegang saham. Kemakmuran tersebut tercermin melalui harga saham. Apabila semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemakmuran antara pemilik dan pemegang saham. Sebaliknya, apabila semakin rendah harga saham suatu perusahaan, maka semakin rendah juga nilai perusahaan. Dari beberapa kerugian yang dialami oleh perusahaan dan hilangnya kesejahteraan dan kemakmuran antara pemilik dan pemegang saham, salah satunya diakibatkan oleh kegagalan dalam mengelola manajemen risiko. Risiko merupakan unsur yang melekat dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan, lalu termasuk dalam aktivitas bisnis. Menurut Andono, ada berbagai macam risiko yang dihadapi oleh perusahaan, di antaranya risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, risiko eksternal, dan risiko lainnya yang mungkin muncul dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Untuk menghadapi keadaan tersebut, perusahaan perlu menyediakan perangkat manajemen yang dapat mengelola risiko. Maka dari itu, penerapan enterprise risk management sangat penting diterapkan oleh perusahaan karena dapat membantu mengidentifikasi serta mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, penerapan enterprise risk management juga dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah enterprise risk management berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, selain enterprise risk management, berikut beberapa faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satunya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besarnya suatu perusahaan. Besarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, profitabilitas. Profitabilitas juga
diduga mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena ukuran profitabilitas merupakan ukuran tingkat efektivitas dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan selama kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial juga mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena kepemilikan saham yang dimiliki direksi menunjukkan seberapa besar usaha mereka dalam mensejajarkan kepentingan antara perusahaan dan pemegang saham. Dilakukan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh enterprise management terhadap perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan yang mengacu pada penelitian milik Iswa Juni, Sugeng Sutojo, dan Arina Manafikana pada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara enterprise management, profitability, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dilakukannya penelitian ini merupakan pengembangan yang mengacu pada penelitian milik Iswa Juni. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dan milik Iswa Juni terletak pada yang pertama, menentukan jumlah populasi, yang kedua, jumlah sampel dan periode pengambilan data. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah enterprise management, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh enterprise management, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari terbagi menjadi dua manfaat. Yang pertama, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk perusahaan karena dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman, referensi, beserta bahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Dan diharapkan penelitian ini juga memberi gambaran tentang pengaruh enterprise management terhadap nilai perusahaan. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi dengan populasi penelitian yang diambil dari perusahaan manufaktur dari 2014 hingga 2020 yang terdaftar di BII. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen, yaitu penilai perusahaan, dan variabel independen IRM dan yang dikontrol serta variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial. Bab 2, kajian teori dan literatur. Penelitian ini dikaitkan dengan teori agensi, atau juga disebut prinsip agensi teori. Teori agensi ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen atau pengelolaan perusahaan. Pihak investor yang telah menanam sahamnya pasti mengharapkan return di masa yang akan datang dengan prinsip bahwa dana yang ditanam harus aman dan cepat kembali serta menguntungkan. Selanjutnya, enterprise management. IRM merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi suatu perusahaan, manajemen, dan prosedurnya yang diterapkan dalam penetapan strategi dan lintas perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengelola risiko serta menyediakan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tersebut. Selanjutnya, nilai perusahaan. Pamungkas 2019 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai pasar karena dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi pemilik serta pemegang saham apabila harga perusahaan mengalami peningkatan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang juga bisa digambarkan dengan besarnya total penjualan atau serta total saham yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Swadika, semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar juga perusahaan akan lebih mudah memperoleh sumber pendanaan dari pihak luar.
Selanjutnya ada profitabilitas. Reagan dan Earhart pada 2014 menyatakan bahwa profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan. Profitabilitas mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola operasinya. Dan terakhir, kepemilikan manajerial. Episode ini mengumpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan biasanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi dan komisaris, menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam mensejajarkan kepentingan dengan para pemegang saham. Kajian literatur. Penelitian yang dilakukan oleh Swajuni dan kawan-kawan pada 2018 yang melakukan penelitian di Indonesia, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kepemilikan manajer berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun sedangkan IRM, ukuran perusahaan, profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA, berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tojo-4. Hasil penelitian Tojo-4 juga menunjukkan bahwa IRM memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan nilai perusahaan. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh enterprise risk management terhadap nilai perusahaan atau disingkat dengan IRM. Implementasi IRM di perusahaan juga dipandang positif oleh investor sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam investasi. Respon positif tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatnya permintaan saham. Maka, hipotesis yang diajukan oleh peneliti, H1, IRM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan juga akan lebih mudah untuk memperoleh sumber pendanaan dari pihak luar. Maka, hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi dalam suatu perusahaan. Kesuksesan dalam memperoleh dicerminkan dalam kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional. Jika perusahaan mengalami peningkatan, maka pemilik dan pemegang saham bisa dikatakan sejahtera. Maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan sebuah ukuran persentase saham yang dimiliki oleh manajemen seperti direksi, pada komisaris, ataupun setiap yang terlibat secara langsung. Maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian tersebut deskriptif bertujuan untuk memberitahukan variabel independen satu variabel atau lebih tanpa membandingkan variabel itu sendiri, dan untuk mengetahui hubungan dengan variabel lainnya. Operasional variabel dan pengukurannya. Operasional variabel merupakan suatu atribut atau watak serta nilai dari objek aktivitas yang mendasari alterasi tertentu oleh para periset untuk digunakan mengukur variabel serta ditarik kesimpulan. Dalam konteks ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya, variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang terpengaruh karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Nilai perusahaan merupakan gambaran dari kondisi kemakmuran pemilik. Nilai perusahaan juga merupakan nilai yang diberikan oleh pasar keuangan yang bersedia dibayar oleh calon pembeli atau juga disebut investor. Penelitian ini menggunakan rasio stability Q yang dihitung dengan rumus Q sama dengan jumlah
outstanding share atau juga disebut jumlah saham yang beredar dikali harga penutup ditambah total yang dibagi total aset. Selanjutnya, variabel independen. Variabel independen ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan munculnya variabel berikan. Variabel independen dalam penelitian ini yang pertama, enterprise risk management. Enterprise risk management merupakan suatu sistem pengolahan risiko terintegrasi untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Pada penelitian ini, pengungkapan IRM yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dilakukan dengan pencarian kata frase yang sama dengan kata enterprise management, enterprise management, chief risk officer, dan lain-lainnya. Variabel IRM ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 bagi perusahaan di periode 2014 hingga 2020 telah menerapkan atau mengungkapkan IRM, dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak mengimplementasikan IRM. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain total aset, total penjualan, dan total saham yang dimiliki perusahaan. Namun, pada penelitian ini, ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan total aset dan ditransformasi logaritma nominal. Maka rumus untuk ukuran perusahaan sama dengan total aset. Selanjutnya, variabel independen ketiga dalam penelitian ini yaitu profitabilitas. Menurut Brigham dan Huston, profitabilitas dapat diproseskan dengan return on asset atau juga sering disebut dengan ROA. Perhitungan ROA dengan menggunakan rumus sebagai berikut: return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Dan yang terakhir, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan sebuah ukuran persentase saham yang dimiliki oleh manajemen seperti direksi dan komisaris ataupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan. Perhitungan kepemilikan manajerial dapat diprosesikan sebagai berikut. Sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi saham yang beredar dikali 100%. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang dimaksud yaitu laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui website www.index.co.id periode tahun 2014 hingga 2020. Untuk lokasi dan objek penelitian ini berada di Indonesia dengan objek penelitian seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode tahun 2014 hingga 2020. Selanjutnya, teknik penetapan jumlah sektor. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 hingga 2020. Sampel yang digunakan yaitu sektor perusahaan manufaktur yang memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan dan akan digunakan dengan pertimbangan yang dapat membantu proses pengujian dalam penelitian. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel, yaitu non-probability sampling, dengan metode purpose sampling yang dimaksud dengan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Berikut kriteria sampel dalam penelitian ini. Yang pertama, merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI dari periode 2014 hingga 2020. Yang kedua, perusahaan yang selalu terdaftar di BI selama periode penelitian. Yang ketiga, perusahaan yang mempublikasi laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap selama periode penelitian. Yang keempat, perusahaan yang menyediakan harga saham di akhir tahun secara lengkap selama penelitian. Dan yang terakhir, menggunakan satuan mata uang rupiah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan jurnal, artikel dahulu, atau yang pernah ada sebelumnya, dan bersifat relevan yang dijadikan sebagai sumber.
Untuk memperoleh seluruh data sekunder seperti laporan keuangan tahunan periode 2020 bisa di-download melalui website www.indeks.id. Selanjutnya, teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan data dalam penjat ini melalui proses mengumpulkan, mempelajari, menelaah data sekunder serta mentabulasi data entry dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian data diolah dengan aplikasi SPSS versi 18. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresif linear berganda. Analisis tersebut mengukur pengaruh terjadi antara variabel dependen dan independen. Yang pertama, statistik deskriptif. Menurut Ghazali, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, tanda deviasi, varian, maksimum, minimum, zoom, dan lain-lain, serta untuk memberikan deskripsi atau gambaran terhadap analisis statistik. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik biasanya digunakan untuk mengetahui kondisi di mana yang digunakan dalam penelitian pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikordinalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dan selanjutnya, yang kedua, uji autokorelasi. Menurut Ghazali, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berulang sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji rantas. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Dan terakhir, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan apakah sebuah model regresi terjadi kenyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, maka disebut dengan heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan regresi yang dimiliki satu perusahaan dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini, uji regresi linear berganda diproksikan dengan menggunakan rumus selanjutnya. Pengujian hipotesis. Uji hipotesis melihat dari dua pengujian, yaitu koefisiensi determinasi dan uji T. Yang pertama, uji koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi merupakan alat ukur mengenai seberapa besar pengaruh suatu model untuk menjelaskan variasi dari variabel independen pada suatu penelitian. Dan yang terakhir, uji T. Di uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing, yaitu independen yang terdiri dari ILM, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Maka nilai signifikan T dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Mungkin sekian presentasi saya terkait proposal skripsi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.